Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahda sadaqa ahda wa nasara abda wa azza junda wa azama al-azaba wa'ada. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan, suri tauladan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail, hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan semua itu, termasuk orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat muslim untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan, dan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah efisiensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam
menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, tetapi juga diyakini dengan bahwa perintah Allah itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka yang sanggup untuk mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang naik atau pada saat duha. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi talhiyah, yakni pengorbanan. Baik ulhiyah maupun talhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka talhiyah atau pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya berkata bahwa syaitan membisikkan kita, "Buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah." Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sa'araha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa bassiril muhsinin." Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, menyembelih hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, tekirah, dan syirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti. Menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah SAW setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, boleh dikenakan sanksi sosial. Ialah
diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban, tapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-sekali yang mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan hikmah dan manfaat bagi pelakunya itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, mutakin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama lain selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan. Sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Yang keempat, melatih sifat kedermawaan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk menaatinya, perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata dan ucapannya, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.